Asma damang dainang na hinaholonga di bagasa tota Yesus Kristus. Ay masuk mahita tu acara pertangyangan. Adorang so masuk kita tapara di maroha do pikirata martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji ma Tuhata marede mahita siya bukwede nomor 12 ayat sada dipuji roha koddoho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang memberi kehidupan telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang menjadi epistel di ibadah rumah tangga atau pertangyangan kita tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita membacanya secara responsoria. Demikianlah dikatakan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda
untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang ditinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita sia buku edeta nomor 610 sada ayat 2 hupasaha ma tu Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah pertanggungan atau ibadah rumah tangga hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kokoh atau tidaknya suatu bangunan bergantung pada fondasinya. Bangunan megah dan indah tidak ada artinya jika dasarnya keropos. Bangunan itu hanya menunggu waktu untuk roboh. Demikian juga sebuah kehidupan pelayanan atau gereja harus beralas pada fondasi yang kuat. Yesus Kristus adalah fondasi kokoh dari gereja. Dasar ini telah diletakkan Paulus ketika mendirikan jemaat di Korintus. Ia berharap agar setiap jemaat Korintus meletakkan seluruh kehidupan pelayanan di atas dasar itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini menjadi peringatan bagi jemaat Korintus, juga kepada kita saat ini. Kondisi pelayanan mereka memang melimpah karunia rohani, namun mereka meletakkannya di atas kesombongan. Mereka meletakkannya di atas iri hati dan kepentingan diri serta golongan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar dari sebuah pelayanan, ada hal lain yang penting apa dan bagaimana orang membangun di atas fondasi tersebut. Juga perkara yang serius. Apakah bangunannya sendiri dari emas, atau dari perak, atau dari batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Terkadang kita tidak mengetahui kita sedang membangun pelayanan kita itu dari bahan bangunan apa. Sehingga pada hari Tuhan semuanya akan diuji untuk menentukan upah pelayanan kita. Jemaat Korintus tampaknya tidak hanya mengabaikan fondasi pelayanan, mereka juga lalai akan cara mereka melayani. Akibatnya tidak heran jika jemaat ini penuh masalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, dasar dari seluruh pelayanan kita adalah Yesus Kristus. Landasan ini juga harus merengkuh seluruh aspek kehidupan kita.
jika pelayanan dan hidup ada di atas dasar ini, kita akan mengalami pertumbuhan iman. Kita akan mengalami pertumbuhan spiritualitas kita. Bukan hanya dalam pelayanan, tetapi karakter kita pun turut menjadi dewasa. Pelayanan dan karakter yang dibangun di atas Kristus akan menjadi berkat bagi orang lain. Ia akan membuahkan sukacita, dia akan membuahkan pengharapan baru bagi banyak orang. Ini tentu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, kita harus meletakkan segala karunia dan pelayanan di atas Yesus Kristus. Cara ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita pun akhirnya terhindar dari ego dan ambisi pribadi kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dimanapun kita berada, apapun sekarang pekerjaan kita, profesi kita, sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, maka pakailah Yesus Kristus sebagai dasar kehidupan kita. Karena kita tidak akan bisa bertahan lama jika pondasi kita bukanlah Yesus Kristus. Kita hanya mampu menjadi orang yang sombong di dalam rohani, yang sombong di dalam kehidupan jika kita hanya melihat kemegahan kita. Kita harus menyadari bahwa tanpa pondasi yang benar, maka bangunan itu tidak akan pernah berdiri dengan benar. Karena itu berdirilah di atas dasar Yesus Kristus, agar kehidupan kita menjadi yang terbaik di dalam Tuhan. Karena kita adalah bait Allah, maka jagalah kekudusan bait Allah di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang menyapa kami, agar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, ajari kami untuk membangun di atas pondasi Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan dapat diuji ketika Engkau datang untuk menguji iman kami, untuk menguji kehidupan kami, untuk menguji setiap pekerjaan pelayanan kami dimanapun kami berada saat ini. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan yang memampukan kami dan melayakkan kami di dalam setiap profesi kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga, berkatilah Tuhan kami di setiap aktivitas kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Demikian juga dengan situasi dunia ini yang terkena wabah virus COVID-19. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan yang menguatkan kami, sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami, Engkau adalah Allah kami yang selalu menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 466 ayat 6 Nungaro Au. Kita sampai kepada doa syafaat yang dipimpin oleh salah satu dari keluarga kita
masuk ke dalam doa syafaat. Tapuji matuhata marite mahita siabuke deta nomor 184 ayat sada out 1000 haliganda tapapungu ma peliata. Tatang yaku mapiliata tu adupan di debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupa saat hami masiana ni leho mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaumu. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songona di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo napuna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amin. Asi ni rohani tuata Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Doho parsaoran ni tod di porbadia ma. Nama dongani hamu saluhut na. Amin. 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 Horas ma dita salut na manginang Tuhat tama nama dongani hita jalan nama masu-masu aka ulauta. Tetap pakai masker, tetaplah jaga jarak dan tetaplah rajin untuk cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Horas.